Masih tunggu. Oh, belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Itu dari pos mana? Bentar, Pak. Kasih ini dulu, Pak. Kasih ini dulu, Pak. Pak, tadi bahasa apa? Pak, mundur. Woi. Stop dulu. Jangan stop dulu. Woi. Pak, tadi dalam bahasa apa, Pak? Tadi dalam pembahasan apa? Tadi dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin DSI 8, 9, 10 subsidinya akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang DSI 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari Danantara. Pak, tadi kenapa tertutup, Pak? Ada rahasia sesuatu atau bagaimana, Pak? Nggak ada, kalau kenapa saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Pak, mulai kapan, Pak? Soal bencana, Pak, apakah dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang bakalan seperti apa, Pak? Dan apa yang full year Dampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. berarti ada kemungkinan nggak nyampe target ya, Pak? Proyeksi ya, Pak? Ada kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama full year 2025, Pak? Bahkan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7, apakah bisa mengisi? Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Dampaknya Dampaknya Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan. Pak, BNPB sudah mengajukan Anggaran, Pak. tambahan. Kami masih tunggu. Oh, belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Itu dari pos mana, Pak? Dari pos mana, Pak? Apakah dari anggaran yang Anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pak, Jadi aman. Karena kata saya lihat dana desa yang tahap kedua dicairin, Pak. Gimana? Mempercepat dana desa untuk dicairin kembali. Kapan? Dana desa. Kan sudah yang Gara-gara kemarin. bencana itu. Kita sudah cairkan sebagian, sudah semua kan? Sudah, yang dana desa sudah. Berapa persen? Ya? Berapa persen? Nanti Anda tanya. Pak, kalau dari Ada sebagian ditahan untuk Koperasi Merah Putih kan, itu yang diminta. Tapi itu nanti keputusan Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa. Apa tadi di dalam juga bahas soal restrukturisasi KCIC, Pak? Ya? Restrukturisasi utang KCIC, Pak, tadi untuk rencana keberangkatan ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi, cuman kemarin ada seperti itu di waktu di Kemenkeu diskusi dengan Danantara dengan Pak Rosan dan Pak Doni. Pak Rosan. Pak, di Kemenkeu kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya, Pak? Untuk Untuk? Danantara. Danantara tuh. Iya, yang memang sesuai dengan peraturan ya kita kasih, yang enggak ya nggak dikasih, kan gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih apa, Pak? Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi itu, konsolidasi, kan jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia bilang itu kalau selalu bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Untuk konsolidasi kita waktu berapa tahun, kasih kita waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara kan baru, dan itu juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang wajar. Lah, yang dikasih, yang nggak dikasih, yang dikasih dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan
dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya yang nggak bisa. Itu kan udah terjadi masa lalu dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ. Pak, kalau pengurangan subsidi tadi, dia ada angka Nggak ada signifikan pengurangan. perubahan nggak sih Pak di 2026? Pengurangan apa? Tadi Bapak bilang ada subsidi. Oh, bukan dikurangin, kita redesain subsidinya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang setelah kita lihat ternyata yang kaya masih dapat itu aja. Pembekakannya berapa Pak, persen? soal transfer ke daerah Pak, apakah akan ada Bapak memperbaiki seperti biaya apa? cukai? Tadi kemarin kan Bapak juga waktu awal itu kan juga pernah Saya sempat- dikasih waktu 6 bulan ke depan untuk mendesain itu. Mengkoordinasikan desain tadi. Pak, pembekakannya berapa persen Pak dibanding total? Memperbaiki biaya cukai. Langkah memperbaiki biaya cukai ya, misalnya untuk rokok, kita taruh mesin-mesin pencacah rokok, penghitung rokok di pabrik-pabriknya mungkin akan kita terapkan mulai awal tahun akan diterapkan, dijalankan, akan berjalan penuh Mei Juni tahun depan. Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak. Jadi kan serius itu, dan nanti Bea Cukai akan menerapkan sistem AI, sistem IT dengan AI di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini. Itu, dan yang terakhir saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka nggak main-main lagi. Pak, di 2005, Pak, di 2025. Terima kasih. Kalau ada action yang clear bahwa penggoreng saham itu dikenakan sanksi, baru kita kasih insentif ke investor. Karena saya takut kalau ngasih ke investor retail dalam keadaan sekarang, mereka masuk ke tempat yang agak bahaya buat mereka. Tapi kalau diberesin ya udah, pasti ini kalau ekonominya bagus, membaik terus ke depan, investasi di saham adalah investasi yang menarik sekali. Yuk, silakan. Jalan. Fiskal dan ini nggak ada tanggung jawab saya sini. Adalah kurang seru nanti. Kita layanin sampai besok pagi juga oke. Jadi uang di sistem, saya ngomong ekonomi dikit nggak apa ya, keadaannya buruk sekali. Coba kalau dikasih lihat tuh gambar yang ini ya, yang hijau itu sih. Ini saya kalau orang ekonom, kalau kayak saya, oh duduk, berdiri.